Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Prasetyo dari UINKAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas politik luar negeri di Indonesia di masa reformasi 1999 sampai 2014. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting dalam peraturan politik internasional. Sejak masa kemerdekaannya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses politik internasional. Aktivitas Indonesia dalam peraturan politik internasional ini dapat terlihat pada upaya Indonesia mempelopori Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 yang berujung pada lahirnya gerakan non-blok, mempelopori berdirinya ASEAN dan lain-lainnya. Aktivitisme Indonesia dalam peraturan politik internasional sebelum masa reformasi ditandai dengan slogan politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan identitas ini, Indonesia berusaha untuk menjaga netralitas di antara dua blok besar dunia yang sedang berseteru, blok barat dan blok timur. Aktivitas ini diibaratkan oleh Muhammad Hatta 1988 seperti mendayung di antara dua karang, perjalanan yang penuh bahaya, dan jika dekat dengan salah satu karang yang menjadi metafora kedua kubu yang berseteru, akan berujung pada keramnya kapal Indonesia dalam perkembangannya. Identitas politik luar negeri bebas dan aktif terwarnai oleh arahan Presiden Indonesia yang menjabat sekaligus kondisi politik internasional saat itu. Indonesia berkeinginan untuk berada pada posisi netral. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia pada awalnya mengambil jarak dari kedua blok internasional yang terlihat dalam Perang Dingin. Namun, orientasi ini kemudian bergeser menjadi lebih condong ke blok timur. Hal ini ditandai dengan munculnya slogan Nekolim yang mengarah pada kebijakan antara Barat, lebih lanjut lagi upaya merapat ke blok timur. Itu terlihat pada upaya Soekarno membentuk poros Jaka RTA Peking. Ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia, identitas politik luar negeri bebas dan aktif masih dipertahankan. Akan tetapi aplikasinya mengalami perubahan dengan menggunakan slogan kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Soeharto mengubah kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi bergeser ke blok barat dari yang namanya terlihat seolah-olah cenderung dekat dengan blok timur. Kecenderung dengan blok barat ini terlihat dengan aktivitas Indonesia dalam mengejar bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara di blok barat. Seiring dengan perubahan kepemimpinan atau identitas politik Indonesia juga berpotensi mengalami pergeseran identitas. Pada akhirnya, perubahan politik dalam negeri di Indonesia berujung pada runtuhnya Orde Baru. Di masa reformasi ini terjadi pergantian Presiden Republik Indonesia selama beberapa kali seiring dengan dinamika internasional maupun proses pemilu di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di era sebelum reformasi, setiap presiden akan membawa gaya dan orientasi politik luar negeri negerinya sendiri. Kondisinya inilah yang menjadi hal menarik untuk diteliti. Suatu negara tidaklah memiliki identitas politik secara tunggal dan konsisten sepanjang waktu. Identitas politik ini dapat dirubah seiring dengan perjalanan politik negara. Sementara perjalanan ini paling banyak dipengaruhi oleh pemimpin politik negara tersebut. Oleh karena itu, penting kiranya untuk meneliti bagaimana gaya dan
fragmentasi ini berpengaruh terhadap identitas politik luar negeri Indonesia di masa reformasi. Pada pemerintahan Soekarno, politik luar negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri inilah yang terjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kondisi dalam negerinya, yang pada saat bersamaan juga dipengaruhi perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan regional dan internasional. Namun, meskipun dalam implementasinya politik luar negeri dapat berubah secara dinamis, politik luar negeri suatu bangsanya tetap memiliki patokan tertentu sebagai landasannya. Di Indonesia, politik luar negeri Indonesia memiliki beberapa landasan, berupa landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Adapun landasan ideal politik luar Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang berisi 5 dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga, persatuan Indonesia, dan 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila inilah yang menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Sila-sila ini mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk bagi kebijakan luar negeri.